Selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang Jerry Brudos, atau yang lebih dikenal dengan Jerry Herumi Brudos. Adalah fetis sepatu seorang pembunuh berantai, nekrofil atau kelainan jiwa dalam bentuk tertarik pada mayat secara seksual. Jerry Brudos lahir pada 31 Januari 1939 di Webster, Dakota Selatan, Amerika Serikat. Jerry Brudos adalah anak kedua. Jadi dia itu punya kakak laki-laki. Saat dia lahir, ibunya sangat tidak senang mempunyai anak laki-laki karena ibunya menginginkan anak perempuan. Sejak kecil, Jerry Brudos telah mendapatkan penganiayaan dan pelecehan secara emosional oleh ibunya. Diketahui Jerry Brudos menyukai sepatu sejak ia berusia 5 tahun. Waktu itu, dia sedang bermain dengan sepatu Stelvio atau sepatu dengan hak tinggi yang dia temukan di barang rongsokan di sekitar rumahnya. Mungkin itu awalnya dia diketahui punya ketertarikan yang sangat tinggi kepada sepatu hak tinggi atau fetis tersebut. Waktu kecil, Brudos juga dilaporkan Brudos berusaha mencuri sepatu gurunya di sekolah, dan dia juga dilaporkan telah mencuri pakaian dalam tetangganya. Jerry Brudos sendiri mengklaim bahwa pakaian dalam yang ia curi itu sebagai jimat. Hingga kejadian beberapa waktu itu, masa remaja Jerry Brudos dihabiskan dengan keluar masuk psikoterapi dari rumah sakit jiwa. Di masa remajanya, Brudos mulai menguntit wanita-wanita setempat yang ia temui, menjatuhkan mereka, mendorong, bahkan mencekik mereka sampai pingsan dan membawa kabur sepatu hak tinggi milik mereka. Pada usia 17 tahun, Brudos menculik dan mencekik seorang wanita muda dan mengancam akan menusuknya jika tidak menuruti apa yang diinginkan Brudos. Setelah insiden itu, Brudos akhirnya ditangkap. Tapi karena dia masih remaja pada saat itu, dia tidak dibawa ke dalam penjara, tapi dibawa ke rumah sakit psikiatri yang ada di negara bagian Oregon selama 9 bulan. Selama masa konsultasi psikolognya, ditemukan bahwa Brudos mempunyai fantasi seksual karena kebenciannya terhadap ibunya. Akhirnya dia mengalami evaluasi psikolog dan didiagnosis menderita skizofrenia atau gangguan kejiwaan yang ditandai dengan episode psikosis yang terus-menerus atau berulang. Gejala utama termasuk halusinasi, biasanya mendengar suara, delusi, pemikiran tidak teratur. Meskipun telah melalui banyak hal itu, Jerry Brudos tetap menyelesaikan sekolah SMA-nya pada tahun 1957. Tak lama setelah lulus, dia menjadi teknisi elektronik. 4 tahun kemudian, setelah ia bekerja, ia menikahi wanita muda yang bernama Darcy yang saat itu berusia 17 tahun dan mereka dikaruniai 2 orang anak. Brudos dan istrinya menetap di pinggiran kota Salem, Oregon. Diketahui bahwa Brudos meminta istrinya saat mengerjakan pekerjaan rumah dia harus telanjang dan yang tersisa hanya sepatu hak tingginya saja. Jadi istrinya tuh tetap ngelakuin pekerjaan rumah tapi harus ngelepas pakaiannya gitu, tapi tetap pakai sepatu hak tinggi yang Brudos suka itu dari kecil itu. Beberapa waktu kemudian Brudos mengeluh bahwa dia sakit kepala yang sangat amat sakit di kepalanya sampai beberapa kali pingsan. Brudos mengklaim untuk meredakan gejalanya yang pusing tadi, dia harus mencuri sepatu dan pakaian dalam para tetangganya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, Brudos itu ngerasa sepatu hak tinggi dan pakaian dalam itu sebagai jimat untuk dirinya, sebagai kekuatan untuk dirinya sendiri.
Pada tahun 1968 sampai 1969, Brudos telah menculik dan memukuli 4 wanita muda dan berusaha mencuri 2 wanita muda lainnya. Korban pertamanya Linda Slauson berumur 19 tahun. Dia adalah seorang pramuniaga sales yang waktu itu bekerja dari rumah ke rumah, sales door to door sebagai penjual buku. Pada Januari 1968, Linda mengetuk rumah Brudos. Saat basa-basi menawarkan bukunya, Brudos memujuknya ke ruang bawah tanah. Sementara istri dan anak-anaknya berada di dalam rumah. Saat berada di ruang bawah tanah, si Linda ini didorong lalu dipukul kepalanya dengan papan kayu sehingga dia pingsan. Setelah pingsan, si Linda ini dicekik gitu sama si Brudos. Setelah mencekiknya, si Linda ini udah nggak bernafas. Lalu si Brudos mendandaninya dengan selera dia, dengan sepatu yang dia punya dan pakaian dalam wanita yang dia curi dari tetangga-tetangganya itu. Dia dandani ke si mayat Linda ini. Setelah puas dengan korbannya itu, si Brudos memotong kaki kirinya dan menjadikannya koleksi. Si Brudos memotong kaki kirinya menggunakan gergaji besi, lalu menyimpannya di lemari es. Dia membuang mayatnya di sungai Willamette. Korban kedua, Karen Spinker, usia 18 tahun, diculik dan ditodong senjata dari tempat parkir di luar sebuah department store pada Mei 1968. Brudos mengenakan pakaian wanita dalam serangan ini. Dia membawanya ke garasi rumahnya dan melakukan serangan di sana. Seperti korban pertama, Brudos sama mendandani si korban dengan pakaian dalam yang pernah ia curi dan sepatu hak tinggi dengan gaya yang dia mau. Brudos memotretnya, memperkosanya dan mencekiknya dengan menggantung lehernya di katrol. Brudos beberapa kali berhubungan badan dengan tubuhnya, mayatnya itu yang udah meninggal itu. Yang paling ngeri, si Brudos ini memotong payudaranya untuk membuat cetakan plastik. Setelah itu dia mengikat tubuh itu ke mesin mobil 6 silinder dengan tali nilon dan melemparkannya ke sungai yang sama, sungai Willamette. Korban ketiga, Jan Susan Whitney yang berusia 23 tahun. Seorang pengendara mobil yang waktu itu mobilnya mogok di jalan Interstate 5 antara Salem dan Albany pada 26 November 1968. Brudos menawarkan bantuan dan mengajaknya ke rumahnya. Saat berada di dalam mobil Brudos, dia mencekik Whitney hingga pingsan. Saat di dalam mobil, dia mencekiknya dengan tali kulit dan memperkosanya setelah jadi mayat. Dia membiarkan mayat itu tergantung di katrol garasi rumahnya. Selama beberapa hari, dia akan mendandani mayatnya, difoto, dan juga berhubungan badan dengannya. Kali ini, sama seperti korban kedua, Brudos memotong payudaranya. Brudos memotong salah satu payudaranya untuk membuat cetakan resin yang ia gunakan sebagai penindih kertas. Setelah itu, dia membuang tubuhnya di sungai yang sama bersama dengan kaki Linda yang telah membusuk. Korban keempat, Sharon Woods, 24 tahun. Brudos berusaha menculiknya dengan menodongkan senjata dari lantai bawah tanah sebuah parkiran di Portland pada 21 April 1969. Tapi Sharon Woods berhasil melarikan diri. Itu juga terjadi pada Gloria Jean Smith, 15 tahun. Brudos berusaha menculiknya sehari setelah dia menculik Sharon pada
pada 22 April 1969, tapi si Gloria ini juga berhasil melarikan diri. Sehari kemudian, dan pada korban keenam yang bernama Linda Sally, yang ia culik di tempat parkir pusat perbelanjaan pada 23 April 1969, terus membawanya ke garasi rumahnya, mencekiknya, dan memperkosanya setelah menjadi mayat. Setelah bermain dengan mayatnya, dia memutuskan untuk tidak memotong payudaranya karena terlalu merah muda dan malah menyetrumnya. Lalu membuang mayatnya ke sungai yang sama, Sungai Willamette. Brudos akan mengenakan sepatu hak tinggi dan melakukan masturbasi setelah melakukan pembunuhan. Pada Mei 1969, seorang nelayan menemukan mayat Linda Sally dan Sprinker di Sungai Long Tom, anak sungai dari Willamette. Saat polisi bertanya kepada para mahasiswa-mahasiswa yang berada di sekitar sungai tersebut tentang seorang pria yang mencurigakan, salah satu mahasiswi menuntun mereka ke Brudos karena telah menelponnya beberapa kali untuk mengajaknya berkencan. Saat diselidiki, Brudos memberi polisi alamat palsu. Hal itu meningkatkan kecurigaan polisi pada Brudos. Saat polisi menyelidiki rumah Brudos yang asli, saat menyelidiki rumahnya, polisi menemukan kawat tembaga yang telah terpotong, yang sebelumnya Brudos gunakan untuk menggantung mayat-mayat tadi. Jadi, pada tanggal 28 Juni 1969, Brudos mengaku bersalah atas 3 pembunuhan. Tingkat pertama, Sprinker, Whitney, dan Sally. Karena di rumahnya ditemukan foto-foto korban, dia dijatuhi hukuman 3 kali hukuman penjara seumur hidup di penjara Oregon State. Meskipun dia mengaku membunuh Linda Slauson, tapi dia tidak diadili karena dia tidak menyimpan foto tubuh Slauson. Tidak seperti 3 kasus lainnya yang ditemukan foto-foto di rumahnya. Mayat Whitney ditemukan setelah sebulan Brudos di penjara. Diketahui, meskipun di penjara, Brudos memiliki tumpukan katalog sepatu wanita di selnya. Brudos juga dikatakan mengajukan banding yang tak terhitung jumlahnya. Termasuk diantaranya dia mengklaim bahwa foto dirinya dengan salah satu mayat korban tidak dapat membuktikan kesalahannya. Tapi pada tahun 1955, Dewan Pembebasan Bersyarat memberitahukan Brudos bahwa dia tidak akan pernah dibebaskan dari penjara. Brudos meninggal pada 28 Mei tahun 2006 karena kanker. Saat kematiannya, dia adalah narapidana terlama yang ditahan di Departemen Koreksi Oregon. Jadi total dia di penjara 37 tahun dan dia meninggal saat berusia 67 tahun.